pemirsa, nah hari ini kita akan mengundang lagi dua orang tamu perempuan gitu ya, berkaitan dengan memang berita yang tengah hangat diperbincangkan berkaitan dengan press conference yang sudah dilakukan oleh Ustadz Aswan. Dan inilah tayangannya dari hasil press conference Ustadz Aswan berikut ini. Langsung kita undang, inilah Ina Rahman dan Rima Idris. Sudah hadir. Terima kasih Karo. Halo Mbak Ina. Oke, silahkan duduk. Silahkan sini Mbak. Kenapa? Nggak pakai cadar. Nah ini Mbak Rima Idris hari ini hadir tidak lagi menggunakan cadarnya. Kenapa nih memutuskan untuk akhirnya udahlah buka aja? Habis kan dari kemarin kan aku lihat di tayangan sudah mulai banyak wartawan-wartawan menampilkan wajah aku yang diambil dari media sosial yang aku punya gitu. Terus juga keluarga juga mengatakan ya sudahlah keluar saja apa adanya juga. Toh alhamdulillah selama ini aku dapat support karena memang tujuan kita kan di sini hanya untuk anak Karos, bukan untuk diri aku pribadi gitu. Baik, kita lihat lagi berikut ini adalah press conference dari Ustadz Aswan dan kita lihat dulu berikut ini. Benar telah terjadi pernikahan dengan yang sekarang memblow up dengan RP atau dengan Rima. Kemudian benar juga telah terjadi talak dan tidak ada talak lewat BBM. Talak itu resmi, sah saya sampaikan langsung dengan kalimat talak sari. Oke, baik. Itu kemarin kita sudah tanya melalui telepon ya Mbak Rima ya. Mbak Rima mengatakan bahwa tidak pernah memang ada yang secara langsung, secara lisan tidak ada. Mungkin melalui pesan media lain nggak ada juga, telepon gitu nggak? Jadi gini loh Karos, setelah melihat tayangan kemarin yang pernyataan dari Ustadz yang mengatakan beliau tidak pernah menceraikan saya via BBM, itu adalah bohong. Bohong ya. Saya agak kecewa di sana karena memang beliau tidak pernah mentalak saya sama sekali. Seperti yang sering saya ceritakan ya, pada tanggal 30 bulan pada bulan Maret ketika beliau tidak datang berbulan-bulan, saya meminta beliau datang ketika itu pada bulan Maret kan. Saya bilang saya mau berbicara sama kamu ya, karena ketika anaknya ulang tahun pun dia tidak datang, itu saya sudah tidak tahan lagi ya, karena saya minta tolong bertemu dengan beliau pada bulan Maret. Saya bilang saya tidak sanggup lagi kamu perlakukan seperti ini ya. Kalau saya mesti menunggu kamu 4 bulan atau 5 bulan lagi untuk datang lagi, untuk baru datang, saya sudah nggak bisa lagi karena sudah hampir 3 tahun saya menunggu janji kamu ya. Saya bilang, terus beliau menjawab begini, kalau sampai kasih saya waktu dulu sampai bulan depan, katanya ya kan 1 bulan kemudian. Kalau misalnya saya belum bisa memenuhi janji saya kepada kamu, berarti talak saya sudah jatuh. Katanya kalimatnya seperti itu. Nah, 1 bulan kemudian saya bertanya, itu via BBM Karo. Saya bilang, ini sudah 1 bulan loh, berarti talak papa sudah jatuh ya. Saya bilang gitu kan, maafkan saya lahir batin. Saya bilang begitu. Dia menjawab mengatakan, maafkan, saya lagi syuting di puncak, saya lagi kejar tayang, maafkan saya, hanya itu. Saya tadi kalau Ustadz tidak berbohong dalam hal ini, saya tidak akan memperlihatkan bukti Karos. Tapi karena beliau kembali berbohong, apalagi di hadapan Pak publik ya, kesannya kan saya yang memfitnah beliau. Itu saya juga sebenarnya sangat kecewa gitu. Harusnya kan kemarin ketika konferensi pers, sudahlah nggak usah dibahas yang lalu-lalu, sudah kita duduk sama-sama, beliau mungkin menyatakan permintaan maaf atas kekhilafan yang telah lalu, sudah kedepannya kita sama-sama membesarkan anak gitu loh, dengan memberikan kasih sayang yang memang menjadi hak anak tersebut gitu. Jadi tidak usahlah yang berbohong untuk hal yang memang beliau lakukan. Oke, jadi kalau dari Mbak Rima sendiri sebetulnya yang diinginkan adalah yang kedepannya untuk anak supaya bapaknya ini selalu datang begitu, setiap bulan datang. Terakhir datang kapan? Bulan Februari tahun 2015 ini. Jadi 2015. sudah 9 bulan yang lalu terakhir. 9 bulan itu yang pun 1 jam yang beliau katakan pertemuan di Pondok Indah Mall yang dia mengajak anak saya main, itu memang betul Karos. Tapi itu kan sudah 9 bulan yang lalu. Bukannya tapi beliau mengatakan baru kemarin katanya mengajak anak saya main. Yang beliau nggak datang ulang tahun tuh ulang tahun umur berapa? Ulang tahun yang pertama dan ulang tahun kedua. Oke. Itu 2 tahun berturut-turut anaknya nggak datang. Jadi yang dia mengatakan membawa anak saya
saya bermain di suatu mall itu setelah saya marah sama beliau. Itu udah ada BBM itu ya? Apa BBM tanda berpisah itu udah ya? Udah kan tahun kemarin, Udah tahun kemarin. gitu Oke, loh. baiklah. Jadi ketika saya bilang, kok kamu lagi-lagi tidak Memenuhi janji. tidak mengucapkan anak kamu ulang tahun, kok tega sekali. Saya tuh sudah benar-benar kesel Kak Ros gitu. Udah 2 kali anaknya ulang tahun nggak pernah gitu loh dia untuk datang. Oke, baik. Dan ini ada pengakuan lagi mengenai Ustadz Aswan mengenai menafkahi anak. Kita lihat berikut ini. Ketika hamil, saya sempat kok bikin susu hamil. Kemudian saya mendampingi ke rumah sakit kandungan untuk memeriksa kandungan. Kemudian di saat mau melahirkan, saya pun mendampingi untuk mencari kamar sebelum melahirkan. Untuk biaya kelahiran itu saya dari karunia dan rezeki Allah yang saya bayarkan. Dan itu saya salah. Anak saya itu sempat juga agak kuning tubuhnya, akhirnya sempat disinar. Dan saya harus pergi umrah, maka saya titipkan lagi sedikit rezeki saya titipkan, kemudian saya pergi umrah. Pada tanggal 22 Oktober 2015, atau kurang hanya seminggu sebelum berita kejam menyesatkan dan memojokkan saya itu, saya memberi nafkah. Oke. Nggak, yang saya pengen tahu nih, betul-betul saya yakin ibu-ibu di luar sana juga pengen tahu. Ustadz Aswan sudah menghubungi langsung Mbak Rima belum? Semenjak kapan nih Kak Ros? Iya ini. Sekarang ini. Belum ada? Untuk saat ini yang setelah berita ini mencuat di infotainment itu belum. Belum ada. Jadi terakhir menghubungi atau kontak itu kapan? Ketika berita ini baru mencuat di media Baru sekali online. itu ya? Sekali ya? Sekali itu, dan dia di situ berjanji akan memenuhi janjinya kepada anaknya, tapi sampai sekarang ternyata kan Nggak datang. Jadi pada saat habis press conference pun tidak menghubungi Mbak Rima? Nggak ada. Mbak Rima kalau nelfon dia diangkat nggak? kemarin saya malah ini SMS ke beliau, tapi yang jawab itu asistennya. Saya bilang kenapa mesti berbohong lagi gitu loh. Menjawab asistennya? Asistennya. Kok tahu kalau yang jawab asistennya? Karena ya dia bilang di asisten, nanti saya sampaikan kepada beliau. Oh gitu. Emang sibuk sekali mungkin ya beliau, sibuk banget kayak. Nah ini masalah nafkah, katanya sebelum seminggu sebelum berita yang kejam, menyudutkan dan menyesatkan itu keluar. Aku sampai hafal gitu. Emang benar ada memberikan nafkah katanya. Gini loh Kak Ros, dari awal aku tuh diwawancara oleh teman-teman wartawan, aku kan tidak pernah mengatakan beliau tidak pernah memberikan nafkah. Saya kan bilang beliau memberi, tapi itu dalam setahun itu antara 2 sampai 3 kali. Kalau saya sebutkan jumlah, kalau Ustadz sekarang mengungkit masalah nafkah menyebutnya itu, kalau saya sebutkan jumlahnya nanti beliau akan malu sendiri gitu loh. Ya, jadi saya tidak mau, makanya dari awal saya bilang saya tidak mau mengungkit-ungkit masalah nafkah. Ketika beliau mengatakan pada bulan Oktober beliau mengirim mengirim itu untuk anaknya, itu memang betul Kak Ros. Tapi coba tanyakan lagi kepada beliau sebelumnya itu kapan beliau mengirimkan? Terakhir kapan? Sebelum Oktober itu. Jadi yang diangkat jangan yang bulan Oktober ini. Kapan sebelumnya, berapa bulan yang lalu gitu loh. Oktober ini setelah berita keluar atau sebelum berita keluar? Kayaknya seminggu sebelum keluar deh. Memang seminggu sebelum keluar. Itu memang iya betul, tapi kan saya bilang kan bukan itu yang saya ini kan saya inginkan. Jadi gitu yang loh. dipermasalahkan sekali lagi dari Mbak Rima Idris itu bukan masalah materinya, bukan ya? Bukan ya? Iya, karena kan materi pun bisa dikatakan ya mohon maaf ya Kak Ros, kalau misalnya kita bagi-bagi untuk dari yang beliau kasih per 4 bulan itu, ya mohon maaf sekali, itu kasarnya untuk beli susu anak sama pampers saja mungkin nggak cukup. Jadi itu mohon maaf aja saya, karena beliau kan dengan ininya mengatakan memberi gitu loh, karena saya memang tidak mempersalahkan nafkah gitu. Masih ada lagi video yang mau ditampilkan, kita lihat dulu yang berikut ini, kita lihat. Istri yang pertama, yaitu yang sekarang jadi istri saya, bahwa setelah melahirkan beliau datang berkunjung, kemudian menggendong anak saya. Setelah itu beliau memberikan ucapan selamat dan memberi kado. Pada hari raya Lebaran 2013, istri saya juga menyempatkan untuk mengirim parcel melalui pengiriman. Yang ngirim pun masih ada sekarang.
Ya, sebelumnya juga ada masalah membuatkan susu begitu ya. Nah, itu gimana Mbak Rima? Itu barangkali kalau buat Pak Ustadz itu bentuk perhatian gitu ya. Ya, kalau memang pernah Ustadz membikinkan susu untuk saya sekali waktu itu. Sekali waktu itu ya di rumah sakit. Waktu saya udah mau melahirkan ya, saya minta terima kasih sama beliau sudah membikinkan saya susu. Gitu roti ya. bakar nggak pernah bikinin? Soalnya kalau Kinos tadi sampai bikinin roti bakar. Iya. Dan mengenai beliau mengatakan membiayai persalinan istrinya dan untuk anaknya ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak gitu kan ya. Nah, yang dipermasalahkan sekarang kan beliau mengatakan ketika melahirkan beliau datang. Saya kan memang bilang melahirkan memang tidak beliau tidak datang dan di awal kehamilan saya yang beliau mengatakan mengantarkan saya ke rumah sakit. Dan itu memang benar di awal kehamilan dan itu cuman sekali Kak Ros, sekali aja. Dan setelah itu dari rumah sakit beliau kemudian turun di jalan nih Kak Ros. Maksudnya saya pakai supir nih. Beliau mungkin mau pergi lagi ya, beliau mau turun di jalan untuk melanjutkan perjalanan beliau kemana saya nggak tahu. Setelah itu beliau tidak datang lagi sampai ketika saya melahirkan itu gitu loh. Jadi itu yang diangkat yang hadir aja, yang saya nggak hadir ini kemana? Yang saya kan hamil bukan cuma sebulan Kak Ros, yang 9 bulan ini, yang 7 bulan lagi tuh kemana gitu loh. Yang saya sakit, saya pingsan, saya segala macam tuh beliau kemana? Kan itu nggak dibahas sama beliau. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No, see.